Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Lebih banyak setan di mana? Ada seorang hamba Tuhan yang dalam menyampaikan firman Tuhan menanyakan demikian, lebih banyak setan di mana? Dan dia katakan lebih banyak di gereja. Karena sudah survei dan banyak yang bilang, banyak yang jawab seperti ini. Benarkah demikian? Jadi jangan asal bicara saja, buktikan dengan data dan fakta. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari berlogika. Yang pertama, buktikan dengan dalil, data, dan fakta. Jangan karena hanya mau membuat lelucon atau candaan, justru mengabaikan firman Tuhan dan merendahkan Tuhan sebagai kepala gereja. Ini tidak mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, jika setan banyak di gereja, tentu tidak akan orang mau datang ke gereja. Yang ketiga, jika banyak setan di gereja, logikanya akan banyak orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zina, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini jelas, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir di gereja, bukan setan. Dan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Dan di mana firman Tuhan diberitakan, itu adalah perkataan Tuhan dan Tuhan sendiri hadir ada di dalam firman-Nya. Jika Yesus hadir, otomatis setan pasti pergi. Tidak ada tempat buat setan. Yang kelima, jadi tidaklah benar banyak setan di gereja. Setan itu adanya di tempat-tempat penyembahan berhala, tempat-tempat keramat, di mana dia dipuja, disembah, dia ada di sana. Juga di tempat-tempat maksiat, di mana banyak orang yang berzina, lokalisasi, ya, pelacuran, di tempat itulah banyak setan. Yang keenam, jika setan ada di gereja, itu aliran sesat. Itu bukan gereja Tuhan, tetapi sekte setan. Sebab setan tidak punya gereja. Setan hanya ngaku-ngaku saja. Karena arti kata gereja saja jelas. Dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan Yesuslah kepala gereja, pemimpin gereja yang empunya gereja. Jadi saya tegaskan, setan tidak punya gereja, hanya ngaku-ngaku saja. Yang ketujuh, sebagai hamba Tuhan, janganlah berkata yang tidak benar dan membuat pernyataan yang menyesatkan. Back to the Bible. Hati-hatilah dalam berbicara dan berkata-kata. Kalau ketemu jemaat yang seperti saya, tentu saya berpikiran yang kritikal. Jadi jangan sembarangan bicara. Kita harus berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu yang kita sampaikan kebenarannya. Bukan asal-asalan. Tuhan memberkati. Back to the Bible.